Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jeder, sobat jeder dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki video yang pertama, video terkait pohon kinerja, piramida kinerja yang di dalamnya sudah pasti harus ada menganut prinsip logic model. Seperti apa dan bagaimana logic model? Kita simak paparan berikut ini. Dalam logic model sederhana terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Kalau kita bicara tahapan outcome berdasarkan logic model, ada input, proses, output. Outcome sendiri terdiri dari immediate outcome atau outcome tingkat 1, kemudian intermediate outcome, outcome tingkat 2, dan final atau final outcome, outcome tingkat 3. Selanjutnya bagaimana untuk kita menerjemahkan ke pohon kinerja? Perlu kita pahami dahulu filosofi apa itu outcome. Sebuah outcome merupakan hasil dari berfungsinya berbagai output. Kita dapat menyusun pohon kinerja sebagaimana berikut. Mulai dari ultimate outcome sampai diturunkan ke intermediate outcome sampai dengan output dan prosesnya. Sebagai contoh, bagaimana tahapan logic model dalam penjenjangan kinerja yang lebih familiar dikenal dengan cascading kinerja. Ingin mengetahui lebih lanjut, ada peraturan Menteri PAN RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Untuk menerapkan prinsip logic model, kita perlu melakukan tahapan di dalam penjenjangan kinerja. Tahap 1, menentukan outcome atau kinerja yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja. Tahap yang kedua, menentukan critical success factor atau CSF dari outcome atau kinerja tersebut. Tahap 3, menguraikan CFF ke kondisi antara sampai kondisi paling operasional. Tahap 4, merumuskan indikator kinerja. Tahap 5, menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Sebagai contoh, bagaimana pohon kinerja dari mengatasi kemiskinan. Pertama, kita harus menetapkan dulu begin with the end. Bermula dari akhir. Akhirnya adalah akhir tujuan yang ingin kita capai berupa outcome akhir yang ingin kita wujudkan. Misalkan adalah menurunnya kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan. Dapat diturunkan selanjutnya ke dalam menurunnya pengangguran, meningkatnya daya beli, meningkatnya pemerataan pendidikan, dan bisa menentukan critical success factor lainnya. Sebagai contoh, dari meningkatnya pemerataan pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah. Ini bisa diturunkan ke dalam menurunnya pendidikan putus sekolah, angka putus sekolah ya indikatornya, kemudian meningkatnya daya tampung sekolah dengan indikator rasio daya tampung sekolah. Dapat diturunkan selanjutnya ke dalam meningkatnya akses pendidikan penduduk miskin dengan indikator kinerja rata-rata lama sekolah penduduk miskin, dan juga bisa dengan meningkatnya partisipasi pendidikan non formal dengan indikatornya adalah persentase penduduk yang putus sekolah ikut kejar ABC. Kemudian ini masih bisa diturunkan lagi ke dalam tersalurkannya beasiswa untuk peserta didik kurang mampu dengan indikator jumlah penduduk miskin penerima beasiswa dan tersalurkannya
dana BOP ke lembaga pendidikan non formal dengan indikator jumlah lembaga pendidikan non formal penerima BOP. Nah, bagaimana implementasinya pada saat kita mau mengelola kinerja dengan melihat keseluruhan organisasi secara lengkap? Setelah kita mengetahui tentang logic model, mari di video berikutnya kita mengimplementasikan ke dalam pohon kinerja. Silakan disimak video tentang pohon kinerja. Terima kasih, sampai jumpa. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jeder.